Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini saya mau membahas soal ajaran-ajaran palsu yang bisa menyesatkan di luar gereja. Sebelum berbicara jauh tentang ini, para culprit saya mau membagikan link grup WA. Di grup itu saya bagikan renungan-renungan harian yang mungkin akan saya buat khusus untuk grup itu saja. Maka bisa cek linknya di deskripsi ini, silahkan diikuti. Sejauh saya mampu saya bagikan bacaan sederhana saja, tapi sekurang-kurangnya kita baca bersama bacaan pada hari itu. Oke, di video ini saya mau bicara soal ajaran-ajaran palsu. Berbicara tentang ini saya pikir sudah sering disempitkan cara berpikir kita. Maksudnya begini, kalau kita bicara soal ajaran palsu, seolah-olah, oh ini tentang gereja lain, oh ini tentang agama lain. Pada kenyataannya banyak ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tersebar di luar konsep keagamaan. Nah ini terpikir kepada saya, bagi saya, setelah kemarin membahas tentang child free. Dan ada lagi tentang slogan-slogan lain yang biasa dipakai orang muda. Misalnya, jadilah dirimu sendiri. Nanti kita lihat apa persoalannya di sana. Child free. Kemarin ada teman di sini menarik cara berpikirnya membahas child free ini. Di satu sisi tampaknya baik dengan alasan oh yang penting kan kita itu mempersiapkan diri. Oke, yang penting kan yang harus kita jaga kesehatan mental dan kesehatan finansial. Nanti ada anak saya, kalau ternyata saya tidak bisa memeliharanya menjadi masalah untuk masyarakat dan keluarga, lebih baik child free. Ada konsep begitu yang mencoba merasionalisasi pendapatnya supaya bisa diterima oleh dirinya sendiri, pasangannya, dan keluarga semua. Tetapi yang menarik pandangan teman ini, keinginan untuk tidak punya anak adalah ketidaksanggupan bertanggung jawab menghadapi kehidupan. Hakikat dari sebuah perkawinan adalah hidup bahagia di dalam keluarga pasangan itu dan memiliki keturunan. Itu ciri natural, ciri karakteristik dari sebuah perkawinan. Lain soal kalau ternyata sudah berusaha untuk memiliki anak tetapi belum kunjung berhasil, itu urusan lain. Bukan dari keinginannya untuk mau tidak memiliki anak. Nah, apa maksudnya tidak bertanggung jawab atas kehidupan itu? Ada kecenderungan orang lari dari persoalan-persoalan dirinya dengan mencari solusi-solusi termasuk child free ini. Nanti kalau ada anak, maka hidup akan lebih berat, akan banyak tantangan, ada biaya ini dan itu. Itu bagian dari kehidupan yang wajar, yang dihadapi oleh orang yang berkeluarga. Maka ketika orang memilih tidak punya anak supaya tidak mengalami hal-hal semacam tadi, itu adalah orang yang lari dari tanggung jawab. Begitu dikatakan. Ketidaksanggupan untuk masuk ke dalam diri, menerima kesulitan-kesulitan, dan berjuang di sana. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, bagaimana menurut Pastor child free? Saya tahu akan ada tanggapan begini, bagaimana Pastor bicara? Bukan, coba saja Pastor punya anak, pasti susah. Itu karena Pastor tidak punya anak, maka gampang bicaranya. Lalu saya katakan, mungkin kalau saya minta kepada uskup tolong tahbiskan saya, tapi dengan syarat janganlah saya ditempatkan di tempat pastoral yang sulit. Kalau saya katakan itu, mungkin saya tidak akan ditahbiskan. Atau lebih parahnya lagi, mungkin akan dianjurkan untuk keluar. Karena dituntut satu keseluruhan dalam pilihan itu. Itu soal child free. Nah ini termasuk ajaran, berpotensi menjadi ajaran palsu. Kan begitu ya. Maka berbicara tentang ajaran palsu tidak melulu soal, oh ini gereja yang lain, oh ini aliran agama yang lain.
Nah, ini satu keyakinan lain yang bisa membahayakan kehidupan bersama. Ya, lalu yang kedua, soal jadilah dirimu sendiri. Saya pikir generalmente, secara umum bisa kita tahu ini positif. Supaya percaya diri, supaya mantap dengan hidupnya, supaya tidak sirik dengan kehidupan orang lain. Sejauh itu dimaknai demikian positif. Tapi persoalannya begini, jadilah dirimu sendiri. Kalau saya ingin marah-marah, ini diri saya. Nah, itu menjadi keliru juga. Kalau saya saya laki-laki ingin berpakaian sebagai perempuan, seperti perempuan karena ini adalah saya ingin jadi diri sendiri, menjadi keliru juga. Karena itu berpotensi menjadi sebuah ajaran palsu kalau setiap slogan jadilah dirimu sendiri dimaknai secara bebas. Saya membaca satu buku, sedikit saja, sekilas. Tetapi satu garis besar yang dia tunjukkan sudah membuka satu cakrawala baru. Yesus tidak pernah berkata, jadilah dirimu sendiri. Begitu katanya. Yesus berkata, seguimi, ikuti aku. Tidak dikatakan jadilah seperti yang kamu inginkan, tidak. Tetapi ikutilah aku. Kalau kita dengarkan memang, guru, apa yang harus saya perbuat untuk kehidupan kekal, untuk kehidupan sejati? Lakukan yang baik, ini segala macam, bersapa, melakukan kebaikan, bantu orang miskin. Saya sudah melakukannya. Kalau begitu jual milikmu dan ikuti aku. Menjual milik itu untuk melepaskan harta benda mungkin itu susah, tetapi mungkin bisa dilakukan. Tapi untuk melepaskan keinginan-keinginan sendiri, apalagi keinginan itu bertentangan dengan keinginan Kristus, itu persoalan lain. Maka setiap slogan yang kita dengar itu bisa jadi merupakan ajaran yang palsu, yang menjadi tameng untuk menutupi keinginan untuk berbuat dosa. Hanya satu rumusan untuk merasionalisasi kesalahan-kesalahan kita, untuk membuat alasan atas keinginan kita hidup sesuka hati. Katakanlah seperti tadi, jadilah dirimu sendiri. Ini belum cukup berhenti di sana. Jadilah dirimu sendiri yang sesuai dengan keinginan Kristus. Itu saya pikir sesuatu yang lebih baik. Karena kalau saya menjadi diri saya sendiri, yang suka pada katakanlah kecenderungan yang sesat, yang salah, lalu apakah saya harus hidupi itu? Sebuah persoalan yang lain. Maka masuk akal kalau ada keinginan anak atau apa melawan keinginan orang tuanya karena alasan yang buruk, begitu ya. Karena tidak dengan sendirinya kalau ada anak bertentangan keinginannya dengan keinginan orang tua, tidak dengan sendirinya anak ini salah. Tidak dengan sendirinya menjadi dirinya sendiri itu salah, tidak. Tetapi kalau keinginan dia sendiri itu memang membahayakan untuknya, membahayakan untuk orang tuanya, membahayakan untuk masyarakat, toh konsep jadilah dirimu sendiri ini tidak bisa dibenarkan juga. Karena itu yang Yesus katakan itu, seguimi, ikuti aku. Kalau itu dilakukan, tentu kita tahu bahwa Yesus tidak menyesatkan. Tetapi persoalannya, kita tidak tahu apa yang Yesus maksud, atau kita tahu bahwa itu sulit untuk mengikuti Kristus. Tetapi sekurang-kurangnya kita punya arahan, anjuran untuk dilakukan. Itu menurut saya, ajaran palsu itu tidak harus berbicara soal gereja lain atau kelompok-kelompok lain. Pace bene.